Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita bisa belajar tematik kembali pada hari ini. Nah, kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 3, pengalaman di tempat bermain pada pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita membaca doa sebelum belajar ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran pertama ini di subtema 3, silakan anak-anak cermati gambar tersebut ya. Di sana Beni dan teman-temannya sedang asyik bermain gobak sodor. Tapi secara tidak sengaja Beni menyenggol Udin. Nah, itu gambarnya. Coba anak-anak amati terlebih dahulu ya. Nah, ini ada sebuah teks. Silakan anak-anak simak baik-baik, ibu guru akan membantu membacakannya. Hari ini Beni masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Beni dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Beni dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja Beni menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Beni dan teman-teman segera menolong Udin. Beni merasa bersalah. Beni langsung meminta maaf kepada Udin. Udin pun memaafkan Beni. Kemudian, Beni mengajak melanjutkan permainan. Nah, anak-anak, ibu guru mau bertanya, apakah anak-anak pernah mengalami pengalaman yang sama dengan Beni? Sekarang anak-anak diminta untuk menjawab pertanyaan di bawah ini ya, sesuai dengan bacaan yang telah ibu guru bacakan tadi. Nah, pertanyaan pertama, apa isi cerita di atas? Pertanyaan nomor 2, sebutkan permainan yang dilakukan Beni dan teman-teman. Pertanyaan ketiga, kapan permainan itu dilakukan? Nah, sekarang ayo kita kerjakan untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Apa isi cerita di atas? Cerita di atas menceritakan tentang apa anak-anak? Iya, tentang Beni yang menyenggol Udin. Benar sekali. Sekarang soal nomor 2 ya. Sebutkan permainan yang dilakukan Beni dan teman-teman. Permainan apa itu? Gobak sodor. Tepat sekali. Anak-anak pernah tidak memainkan permainan itu? Pasti pernah ya. Nah, nanti untuk nomor 3 silakan anak-anak kerjakan secara mandiri ya. Silakan dilanjutkan. Soal nomor 4. Mengapa Beni meminta maaf kepada Udin? Soal nomor 5. Apakah Udin memaafkan Beni? Nah, itu. Silahkan nanti anak-anak lanjutkan ya mengerjakannya. Tetap semangat. Di sini terdapat sebuah teks percakapan yang berisi tentang Beni yang menyenggol Udin. Ibu guru akan membacakannya ya. Ketika bermain, Beni tidak sengaja menyenggol Udin. Beni pun meminta maaf kepada Udin. Beni, maafkan saya, Udin. Saya tidak sengaja menyenggolmu ketika bermain tadi. Udin, tidak apa-apa, Beni. Saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya. Beni, lain kali saya akan berhati-hati. Oh ya, bagaimana menurutmu permainan tadi? Udin, wah, sangat menyenangkan sekali, Ben. Kelompokmu dapat menang 2 kali. Beni, semoga besok dapat bermain lagi ya.
Pada halaman 120, anak-anak diminta untuk menyebutkan kesalahan yang pernah anak-anak perbuat. Nanti silakan anak-anak tulis ya. Cukup dituliskan satu saja deh kalau begitu. Nah, terus nanti anak-anak disuruh membuat kalimat permintaan maafnya. Seperti apa? Nanti silakan ditulis juga ya. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, pertanyaannya ini menjawab dari teks percakapan antara Beni dan Udin tadi ya. Pertanyaan pertama, sebutkan peristiwa yang terjadi. Pertanyaan kedua, apa yang diucapkan Beni kepada Udin? Ayo kita coba jawab ya untuk soal nomor 1. Sebutkan peristiwa yang terjadi. Jadi peristiwa yang terjadi apa ya? Iya, Beni yang menyenggol Udin saat bermain gobak sodor. Menyenggolnya secara tidak sengaja ya. Nah, nanti silakan anak-anak lanjutkan. Soal nomor 3. Mengapa Beni meminta maaf kepada Udin? Soal nomor 4. Siapa yang memaafkan? Soal nomor 5. Simpulan, kamu telah melakukan kesalahan, tindakan apa yang harus kamu lakukan? Nah, anak-anak ini nanti silakan dijawab ya. Sekarang silakan anak-anak buka kembali buku tematiknya pada halaman 121. Lani mempunyai pensil, kemudian Lani mengukurnya dengan penggaris. Panjang pensilnya adalah 8 cm. Selanjutnya, Lani mengukur tepi meja belajarnya. Lani mengukurnya dengan meteran. Panjang tepi meja belajarnya adalah 1 meter. Nah, anak-anak untuk gambarnya, anak-anak bisa melihatnya ya dengan jelas ya gambarnya. Nah, sekarang anak-anak diminta untuk mengerjakan soal berikut. Jawablah dengan tepat ya. Nah, sebelum anak-anak menjawab soalnya, Ibu Guru akan memberitahu dulu. Satuan untuk mengukur panjang benda ada 2 macam anak-anak. Nah, satuannya itu ada sentimeter dan meter. Sentimeter biasanya disingkat dengan cm, sedangkan meter disingkat dengan huruf M kecil. Nah, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Atau anak-anak bisa melihatnya 1 M sama dengan 100 cm. Anak-anak masih ingat ya? Karena kita sudah pernah mempelajari ini. Nanti anak-anak silakan lanjutkan mengerjakan soal di bawah ini. Kerjakan dengan teliti ya. Sekarang silahkan anak-anak perhatikan gambarnya ya. Di sana ada gambar meja, kursi, almari, papan tulis, kasur, dan ballpoint. Nah, di sini anak-anak diminta untuk mengukurnya menggunakan penggaris. Nah, untuk papan tulis nanti, karena kita tidak sedang belajar di sekolah, kita belajar dari rumah, nanti anak-anak bisa menggantinya dengan mengukur benda lain. Misalnya buku atau kotak pensil. Seperti itu ya. Nanti hasilnya silakan dituliskan di bawah gambar tersebut. Beni dan Udin biasa bermain gobak sodor. Permainan tersebut dilakukan ketika jam istirahat. Beni selalu berhasil memenangkan permainan. Beni mengekspresikannya dengan gerakan berikut. Itu gerakannya. Ada 6 gerakan ya anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa mempraktekannya di rumah bersama orang tua atau bersama kakak. Gerakannya mudah ya. Mengayunkan tangan ke depan, ke atas, dan ke belakang. Silahkan dipraktekkan. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Beni dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Beni melemparkan bola ke arah Lani. Nah, sekarang Ibu Guru akan membacakan sebuah teks percakapan antara Beni dan Lani. Silakan anak-anak simak dengan baik-baik ya. Beni, Lani, ayo tangkap bola operanku. Lan, aduh,
Lemparan Benny terlalu kuat, akhirnya mengenai kepala Lani. Benny, maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Lani, tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Benny, terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih hati-hati saat mengoper bola. Lani, iya Benny, ayo lanjutkan permainan ini. Nah, ini ada teks percakapan lagi anak-anak antara Benny dan Dayu. Ayo kita baca bersama-sama ya. Benny, Dayu, bolehkah saya pinjam penggarismu sebentar saja? Dayu, maaf Benny, penggarisku sedang digunakan Lani. Coba saja pinjam ke Lani. Benny, baiklah, aku akan coba pinjam ke Lani. Terima kasih Dayu. Dayu, sama-sama Benny. Anak-anak masih ingatkah dengan percakapan Benny dan Lani di atas tadi? Nah, sekarang anak-anak diminta untuk menuliskan isi percakapan tersebut sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia ya, dan sesuai dengan apa yang anak-anak pahami. Nanti silahkan dituliskan dengan rapi ya. Benny, Edo, Udin, Lani, dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah, seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Nah, ini ada beberapa percakapannya. Nah, bisa melihatnya ya di buku masing-masing. Bagaimana kalau bermain bola kasti? Baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti. Setuju! Nah, Ibu Guru mau bertanya nih, anak-anak kalau di rumah pernah tidak ketika ingin bermain, bermusyawarah terlebih dahulu dengan saudara atau dengan orang tuanya? Pasti pernah ya. Kegiatan musyawarah tadi merupakan pengalaman sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak masih ingat tidak dengan bunyi sila keempat Pancasila? Masih ya, kan anak-anak sudah hafal Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Nanti anak-anak diminta untuk menuliskan bunyi sila keempat, ditulis yang rapi ya. Benny senang bekerja bakti. Kerja bakti merupakan gotong royong. Setiap bulan Benny ikut kerja bakti. Kerja bakti bersama warga di lingkungan rumahnya. Jadi setiap bulan Benny ikut gotong royong. Nah, Ibu Guru punya pertanyaan. Apakah anak-anak pernah melakukan gotong royong? Pernah ya pasti. Dulu waktu kita masih kelas 1, kita pernah bergotong royong membersihkan kelas ya. Nah, nanti anak-anak bisa menuliskannya. Menuliskan pengalaman tentang bergotong royong. Di mana saja? Di lingkungan rumah boleh, di lingkungan sekolah boleh, atau di lingkungan bermain. Sesuai dengan pengalaman yang anak-anak miliki. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga penjelasan Ibu Guru mudah difahami oleh anak-anak ya. Nah, dan semoga ilmu yang anak-anak dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.